Dengar. Kalau tidak ada itu, kalau dilakukan suka sama suka, bagi saya unsurnya itu tidak masuk sebenarnya. Bagi saya ya. Gitu. Tadi ya silakan aja. Karena kemarin Hotman menyatakan kalau di bawah umur itu masuk bagi dia, tapi bagi saya enggak. Guys, itu kata pengacara dari Fadel. Jadi ketika ada persetubuhan antara orang dewasa dan seorang gadis yang masih berusia di bawah umur, kalau dilakukan atas dasar suka sama suka, maka tidak ada unsur pidana. Itu kata pengacaranya, itu kata dia, bukan kata undang-undang yang berlaku saat ini. Kita lihat apa kata netizen. Dilakukan suka sama suka, bagi saya unsurnya itu tidak masuk sebenarnya. Bagi saya. Jumiati, lu beneran pengacara? Serius, Li? Lu beneran pengacara? Dengar. Bukan kenapa-napa nih. Dengan cara lu ngebacot tidak mencerminkan kualitas seorang advokat. Karena yang namanya advokat di saat berbicara menggunakan dalil-dalil hukum, Betul. kaidah-kaidah hukum, bukan menurut perspektif dan pandangan pribadi. Aduh, Jumiati. Biasa ngurisin oseng kangkung, sekarang malah ngebacot hukum. Kagak nyambung kan jadinya. Iya. Nih gue kasih paham Jumiati. Dengar. Bila seorang lelaki patut diduga melakukan persetubuhan dengan dan atau terhadap seorang gadis yang di bawah umur, maka hal tersebut memiliki konsekuensi hukum. Betul. Karena dianggap melakukan pelanggaran hukum, baik secara delik, pidana maupun pelanggaran undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya. Perihal melakukannya suka sama suka dan atau adanya pemaksaan dan lain sebagainya, itu persoalan lain dan konsekuensi hukum yang lain. Betul. Kalaupun melakukannya dengan dasar suka sama suka, Yap. bukan berarti terlepas dari konsekuensi hukum yang dapat diterima. Apalagi landasan suka sama suka, namun si wanita dianggap masih di bawah umur, tetap saja ada konsekuensi hukum. Betul. Dan dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum, baik delik, pidana, perlindungan anak dan lain sebagainya. Yap. Dan apabila dilakukan dengan adanya pemaksaan dan lain sebagainya, maka akan ada konsekuensi hukum yang jauh lebih berat. Ya. Dengan hal-hal tersebut saja, unsur-unsurnya terkait konsekuensi hukum yang dikenakan terhadap terkodel-kodel sudah lebih dari cukup. Ya, maka apabila ada seorang pengacara, dalam hal ini Jumiati, menganggap unsur-unsur yang tidak terpenuhi, sekolah di mana, bro? Hukum tidak bicara perspektif lu, hukum tidak berbicara perspektif dia, hukum tidak berbicara perspektif mereka. Melainkan undang-undang, KUHP, perlindungan anak dan lain sebagainya. Pintar banget bapak dia. Sesimpel itu saja, bro. Masa Jumiati kagak paham? Makanya kalau disuruh emas sekolah, sekolah yang benar. Jangan kebanyakan madol. Jumiati, pulang, cuci kolor sana. Gue jadi bertanya-tanya, lu berdua beneran pengacara? Karena gue bingung aja, Jesse cuma iya aja lihat congor dan bacotnya Jumiati gitu. Padahal apa yang dibacotin kagak ada kualitasnya gitu, kagak nyambung. Yang lu baca apaan sih? Jawab pidana apa komik Shinchan? Jangan-jangan lu berdua kagak pernah baca, cuma nyuci pakai abu gosok doang kali ya? Gue malah sangsil kalau berdua ini pengacara, serius. Karena apa yang dibacotin itu kagak ada kualitasnya gitu. Tong kosong nyaring bunyinya, omong kosong gitu. Aduh, kok aneh. Keluarga kita masukin. Bapaknya ada, kakaknya ada, Dengar. emaknya ada, adiknya ada, sekeluarga itu masuk. Kita bikin masuk, ada pasalnya. Masing-masing kebanyakan cangkem.
satu doang, tenang aja. Sekeluarga. Semuanya keserok. Biar ada reuni di dalam. Lebaran di sel. Ada semua, tenang aja. Ada semua. Kita serok semuanya. Cuma mesti dibersihkan. Ada semua. Pecah rekor ini sekeluarga masuk semua. Pecah rekor beneran. Wow. Udah semuanya masuk. Pulang ntar kayaknya kagak punya rumah. Rumahnya rata. Dirobohkan. Mau dirobohkan. Karena kayak kemari gue. Masuk rekor muri sih harusnya. Pulang nggak punya rumah ntar. Kayaknya sih pulang nggak punya rumah kayaknya. Sekeluarga pakai baju kapelan orange semua ntar. Waduh. Astaga, gue langsung balik cong, karena gue jadi loh. Ya gue pulang dulu. Ajak aja bintang-bintang itu yang lain, gak apa-apa. Ketemu Loli dulu. Guys, kemarin tuh kan gue sempat bilang minta tolong banget untuk yang pernah bikin konten-konten tentang Laura, tolong Hapus. Ya. Jangan lagi disanding-sandingkan Laura dengan Kang Semir, atau tolong dihapus guys. Yang pernah bikin konten tentang Laura, tolong dihapus. Polres Jakarta Selatan, buat Bapak Kapolres, Kasat Kanit, Kadit PPA, Ibu Citra, terus sama Ibu Norma, Kabit Humas yang dipanggil Onti yang selalu cantik. Anti Setiap online. wawancara. Terima kasih banyak juga untuk penyidik-penyidik. Tadi juga saya sudah menonton, tapi memang tidak full. Kang Semir sudah pakai baju tahanan, tangannya pun diborgol. Terima kasih banyak juga buat yang sudah mendoakan saya dan Laura. Terima kasih banyak walaupun kita tidak mengenal secara pribadi, tapi doa-doa kalian orang-orang baik, penikmat sosial media itu sangat berarti. Buktinya pas di tanggal 13 ya Kang Semir ditahan. Terima kasih banyak. Terus buat yang menjadi hater saya walaupun kita tidak pernah ketemu sedikitpun, saya juga mau bilang terima kasih sudah menjadi hater saya yang abadi. Semoga semoga hidup kalian juga bisa seindah saya, bisa menjalani hidup dan hari-hari dengan bahagia. Yang jelas 7 bulan ini lelah saya, capek saya, letih saya sudah terbayarkan. Kalau ada yang komen, tadi saya ada baca beberapa komen kayak pasti lo malu kan sebenarnya. Ya pasti, kalau ditanya malu, awal-awalnya saya malu, tapi ya sudah, mau bagaimana, itu kan darah daging. Wow. Saya yang melahirkan, dia ada di rahim saya, bukan di rahim kalian. Jadi mau bagaimanapun keadaan masa lalunya anak saya selama 1 tahun belakangan ini, ya sudah, mau gimana lagi, ya kan? Yang penting, kalau saya orangnya nggak muluk-muluk guys, yang penting bisa diperbaiki. Ya sudah, diperbaiki, mau apain? Coba saya tanya, kalian kan hanya bisa mengomentari, membuli, tapi kan tidak pernah merasakan. Nanti juga kalau kalian udah menjadi seorang ibu, mudah-mudahan kalian tidak bercerai ya saat Amit. punya anak atau dalam keadaan hamil. Jadi nanti kalian bisa merasakan tuh apa yang saya rasakan. Susah guys kalau kita memberitahu, tapi kalian tidak merasakan tuh susah juga. Nanti dibilangnya aneh-aneh kan. Nanti kalau kalian sudah berumah tangga, tiba-tiba nauzubillah di pertengahan jalan kalian hamil, terus akhirnya berpisah, mengurus dan melahirkan sendiri, nanti kalian tahu lah gimana rasanya. Tapi ya gimana ya, hidup itu kan bukan tentang hari ini guys, hidup itu tentang besok, mungkin lagi 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun, 2 tahun kemudian. Kita nggak bisa ngomongin hidup cuma hari ini. Kalau ada yang bilang hidup itu cuma untuk hari ini, ya itu kalian aja. Kalau saya, hidup saya itu masih panjang ke depan, hidup anak-anak saya masih panjang ke depan.
Jadi apapun yang sudah terjadi ya sudah terjadi, ya sudah, ya jadi pelajaran, diperbaiki gitu. Kita nggak bisa memutar waktu guys. Yang penting sama-sama harus saling menguatkan. Guys, video pertama itu si pengacara ini mengeluarkan statement berdasarkan pemikirannya dia, bukan berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, undang-undang pidana contohnya. Jadi dia mengatakan ketika Fadel melakukan hubungan intim dengan seseorang yang masih di bawah umur dan dilakukan atas dasar suka sama suka, kata dia, menurut pemikiran saya itu tidak ada unsur pidananya. Nah, kemudian ada salah satu netizen yang menurut saya malah lebih pintar dan lebih cocok menjadi pengacara dari Fadel karena penjelasannya itu sangat detail, sederhana, dan mudah dipahami. Kalian sudah mendengarkan videonya tadi. Dia menjelaskan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketika seseorang melakukan hubungan intim dengan seseorang atau seorang perempuan yang usianya masih di bawah umur, mau itu atas dasar suka sama suka, tetap ada unsur pidana, ada unsur delik, unsur pidana, undang-undang perlindungan anak, dan sebagainya. Ada lagi undang-undang yang lain. Itu sudah diatur. Kalau persoalan suka sama suka, atas dasar suka sama suka, mereka melakukan hubungan intim karena sama-sama mau, atau istilahnya tidak ada paksaan, ada lagi konsekuensi hukum lain. Jadi tidak bisa disamakan. Intinya cuma satu sih, walaupun mereka melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka, tetap saja dikategorikan melakukan pelanggaran hukum, baik delik, pidana, undang-undang perlindungan anak, dan sebagainya. Ada komentar dari beberapa netizen yang menguatkan statement dari netizen yang tadi sudah merespon pernyataan dari pengacara Fadel. Mau suka sama suka tapi dengan anak di bawah umur 18 tetap kena pasal kekerasan. Itu sudah pasti, itu pasti kena. Itu pidananya. Belum undang-undang perlindungan bocil dan lain-lain. Ada banyak pasal. Suka sama suka, satunya masih di bawah umur, ada undang-undang perlindungan anak yang harus lu baca, Bapak pengacara.